Jales Seva. Jaya Mahe. Bersama kami, Letkol Bagus Hardianto, mahasiswa S1 STTL, jurusan Teknik Manajemen Industri, Angkatan 43. Dan Sertu Rosari, mahasiswa D3 STTL, jurusan Teknik Informatika, Angkatan 18. Perbarui informasi sahabat STTL dalam berita sepekan yang akan dikemas dalam STTL News edisi minggu ini. Berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara pembukaan Drone Race dan Archery Championship Castle Cup 2024. Bertempat di Apron Delta dan Shelter Helikopter Skuadron 400, Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda, Surabaya, Sabtu 4 Mei 2024. Upacara pembukaan Drone Race dan Archery Championship Castle Cup 2024 dibuka langsung oleh Komandan Puspenerbal, Laksamana Muda TNI Sisyani Jafar, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Drone Race tingkat nasional yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut, merupakan lomba drone race perdana yang digelar Puspenerbal selama 2 hari, pada tanggal 4 sampai dengan 5 Mei 2024, bekerja sama dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia dan Pengurus Besar Aerosport Indonesia, dengan diikuti lebih dari 81 peserta. Dalam perlombaan drone race tersebut terbagi 6 kategori. Lomba drone race ini bertujuan sebagai sarana berkumpul, berkomunikasi, berinteraksi antara pecinta drone, sehingga tercipta sinergitas yang baik dan bernilai positif dalam mendukung tugas pokok dan bidang tugas masing-masing. Terselenggaranya kegiatan ini menjadi bukti bahwa terjalinnya komunikasi yang baik antara komunitas pencinta drone dengan keluarga besar penerbangan TNI AL. Pada era ini, penggunaan wahana udara khususnya drone seperti untuk fotografi, peliputan, pemetaan, olahraga, dan lain-lain, termasuk di kalangan militer, drone sudah menjadi salah satu senjata andalan strategis dalam suatu operasi militer. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, bersama seluruh sivitas Akademika STTL, berpartisipasi mengikuti kegiatan Navy Fun Run yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hardikal ke-78 tahun 2024 yang digelar di lapangan GOR Jala Kerida AAL Bumi Moro, Surabaya, Minggu 5 Mei 2024. Navy Fun Run 5K dan 7,8K diikuti oleh prajurit TNI Polri dan masyarakat umum, dengan jumlah peserta kurang lebih 2.000 orang, dan dilepas oleh Wakil Komandan Kodiklatal, Laksamana Muda TNI Eko Wahyono. Kegiatan Navy Fun Run sejauh 7,8K dengan menempuh rute diawali start dari GOR Yala Krida AAL, penjagaan AAL, lapangan Laut Banda, lapangan Laut Aru, penjagaan belakang AAL, pos 3 Kodiklatal, STTAL, penjagaan pos 2 Kodiklatal, lapangan Dewa Ruci, Pusdikes, Satkes, Puskopal, Mes Gunung Kelut, pertigaan Pusdiktek, CUPR, dan Pomal, Srikandi Island, pintu keluar pos utama, depan GSB, masuk Bakpan Kodiklatal, dan finish di lapangan Laut Seram. Selesai kegiatan Navy Fun Run dilanjutkan dengan hiburan dan pembagian door prize. Hardikal ke-78 tahun 2024 ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkenalkan TNI AL, khususnya Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut yang berada di Surabaya, kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri Seminar Maritim Nasional Seskoal tahun 2024, bertempat di Auditorium Yosudarso Seskoal Jakarta Selatan, Senin 6 Mei 2024. Diselenggarakannya seminar nasional tersebut sebagai forum diskusi untuk menyampaikan pandangan, gagasan, dan masukan untuk masa depan Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Kegiatan seminar ini dalam rangka Hardikal ke-78 tahun 2024 tersebut dengan mengangkat tema menuju sumber daya manusia matra laut yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif guna mendukung visi Indonesia maju. Acara dibuka oleh Komandan Pusidrosal, Laksamana Madya TNI Budi Purwanto, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali. Acara seminar dilaksanakan secara daring dan luring, juga dihadiri oleh para peserta dari Kotama TNI AL, antara lain Mabesal, Kormada RI, Kodiklatal,
Pusidrosal, Kormada 1, AAL, Kolin Lamil, Kormar, STTAL, Lantamal 3, serta para peserta seminar yang mengikuti secara daring. Dalam sambutan Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, yang dibacakan dan Pusidrosal mengatakan, seminar nasional akan difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan TNI AL guna mendukung pembangunan sumber daya manusia matra laut. Salah satu upaya dari TNI Angkatan Laut secara proaktif memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mendukung visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, mewakili Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, membuka secara resmi upacara pembukaan masa orientasi mahasiswa STTAL, Prodi S2 Angkatan 12, Prodi S1 Angkatan 45, dan Prodi D3 Angkatan 20, bertempat di lapangan upacara Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya. Upacara pembukaan MUM ini diikuti oleh pejabat utama, para perwira dan mahasiswa STTAL. Kegiatan MUM ini berlangsung selama 5 hari, dimulai pada tanggal 6 sampai dengan 14 Mei 2024, ditandai dengan penyematan pita perwakilan kepada 3 mahasiswa oleh Wadan STTAL sebagai tanda dimulainya masa orientasi mahasiswa. Setelah upacara pembukaan MUM, acara dilanjutkan dengan pembekalan oleh Wadan STTAL kepada seluruh mahasiswa baru. Komandan STTAL dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wadan STTAL menekankan kepada mahasiswa baru agar melaksanakan kegiatan perkuliahan di STTAL dengan sebaik-baiknya. Kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru di STTAL selain sebagai sarana untuk pengenalan lingkungan kampus, juga sebagai suatu lingkungan akademis serta mekanisme kerja yang berlaku di dalamnya, juga bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa baru dalam penggunaan sarana akademik yang tersedia di kampus secara maksimal. Kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan pemahaman awal tentang wacana kebangsaan dan pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, serta mempersiapkan mahasiswa untuk melaksanakan tugas belajar, mematuhi dan melaksanakan norma-norma yang terkait kode etik dan tata tertib mahasiswa. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, didampingi pejabat utama STTAL melaksanakan ziarah dan tabur bunga dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-78 tahun 2024. Ziarah ini bertujuan untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Bertempat di Taman Makam Pahlawan 10 November, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Selasa 7 Mei 2024, ziarah rombongan dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah. Hadir dalam acara tersebut Pangkotama TNI Wilayah Surabaya. Juga hadir Ketua Gabungan Jalasenastri Kodiklatal, Nyonya Ayu Nur Alamsyah, Ketua Cabang Gabungan Jalasenastri Puspenerbal, Nyonya Vivi Sisyani Jafar, dan Ketua CBS Jalasenastri STTAL, Nyonya Emilia Muklis, serta ibu-ibu Jalasenastri lainnya. Ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan. Usai upacara, acara dilanjutkan tabur bunga oleh seluruh tamu ziarah beserta ibu-ibu Jalasenastri, serta pemberian bingkisan tali asih pada pengurus Taman Makam Pahlawan 10 November, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Dalam rangka menumbuhkan semangat dan motivasi belajar, rasa cinta tanah air, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan kepada mahasiswa STTAL, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, secara langsung memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru STTAL. Bertempat di Aula Gedung Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya, Rabu 6 Mei 2024. Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, dalam pembekalan menekankan kepada para mahasiswa baru agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, lebih semangat dalam meraih keinginan atau cita-cita, meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, menjadi pribadi yang lebih baik, mengurangi kesalahan, ciptakan keluarga yang harmonis, membangun semangat, impian dan harapan, tidak bermain judi, waspada fenomena LGBT, dan bijak dalam bermedia sosial. Para mahasiswa yang telah terpilih dan mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas belajar sesuai dengan strata dan program studi masing-masing agar dapat memanfaatkan kesempatan ini
sebagai sarana pengembangan diri dalam bidang akademis. Kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan pemahaman awal tentang wacana kebangsaan, serta pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, serta mempersiapkan mahasiswa untuk melaksanakan tugas belajar, mematuhi dan melaksanakan norma-norma yang terkait kode etik dan tata tertib mahasiswa. Kompetisi Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka memperingati Hardikal ke-78 tahun 2024 yang diikuti oleh perwakilan Kotama di lingkungan TNI Angkatan Laut berlangsung ketat. Bertempat di Aula Gedung NIPA Kampus Prajurit Teknokrat STAL Bumi Moro, Surabaya, kegiatan finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah ini dipimpin oleh Komandan Kodik Dukum Kodik Latal, Laksamana Pertama TNI Taufik Arif, selaku Ketua Panitia Hardikal, dan dihadiri oleh Komandan STAL, Wadan STAL, beserta para pejabat utama STAL dengan mengambil tema peran pendidikan TNI AL dalam mewujudkan personil TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045 dengan subtema bidang sumber daya manusia, bidang teknologi alutsista dan pendukung, bidang manajemen logistik, bidang manajemen strategi, bidang analisis sistem dan riset operasi. Dalam sambutannya, Komandan Kodik Dukum Kodik Latal menyampaikan bahwa lomba karya tulis ilmiah ini diikuti oleh 37 peserta dari beberapa Kotama TNI AL. Dari 37 peserta yang mengirimkan naskah karya tulis ilmiah, setelah dilakukan penelitian oleh tim juri yang terdiri dari juri Kodik Latal, Seskoal, AAL, STTAL, dan Dislit Bangal, diperoleh 6 peserta yang masuk finalis lomba karya tulis ilmiah yang akan melaksanakan paparan dan tanya jawab di hadapan tim juri. Melalui lomba karya tulis ilmiah ini, kita diharapkan mampu memunculkan karya-karya tulis yang kreatif dan inovatif yang bermanfaat untuk mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, mengikuti kegiatan motoran bareng dan pembagian sembako di wilayah Koarmada 2, Surabaya, Sabtu 11 Mei 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, dan diikuti oleh Pangkotama TNI AL wilayah Surabaya. Kegiatan motoran bareng kali ini mengambil start dari Dermaga Madura Ujung Maku Koarmada 2 menuju Pendopo Bupati Bangkalan, dilanjutkan dengan pemberian sembako untuk masyarakat di wilayah Bangkalan. Rombongan kemudian kembali ke Koarmada 2 dan berhenti di Museum TNI Angkatan Laut Hang Tuah guna pemberian paket sembako untuk masyarakat di sekitar Museum TNI AL. Rombongan selanjutnya menuju finish di Dermaga Madura Ujung Koarmada 2. Kegiatan motoran bareng ini juga bertujuan untuk mewujudkan kekompakan, kebersamaan, memupuk jiwa korsa, menjalin soliditas TNI wilayah Surabaya, serta memberi contoh dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku berkendara yang aman dan nyaman untuk mencegah kecelakaan dalam berkendara. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, beserta PJU dan Kasatker STAL berpartisipasi mengikuti kegiatan Fun Bike and Walk yang diselenggarakan oleh Universitas Hang Tuah Surabaya. Dalam rangka memperingati disnatalisnya yang ke-37, rute Fun Bike mengelilingi kota Surabaya dengan start dan finish di kampus UHT, Jalan Arif Rahman Hakim nomor 154, Surabaya, Minggu 12 Mei 2024. Kegiatan Fun Bike and Walk yang juga dibuka untuk umum tersebut merupakan puncak rangkaian kegiatan disnatalis yang mendapatkan apresiasi positif dari berbagai kalangan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Rektor UHT di Surabaya, Profesor Dr. Supartono, menyampaikan bahwa akreditasi UHT kini meraih predikat unggul dari BAN. PT capaian prestasi tersebut hendaknya mampu memicu dan memacu segenap sivitas akademika UHT untuk lebih kreatif dan inovatif. Kegiatan Fun Bike and Walk bagi STAL membawa kemanfaatan positif, khususnya mampu menjalin sinergitas yang lebih erat antar lembaga pendidikan. Kerjasama dan kolaborasi yang terjalin baik antar lembaga akan mampu meningkatkan kualitas dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, secara resmi menerima wajib kunjung Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut, tingkat 2 dan tingkat 3 sebanyak 13 terdiri dari 7 taruna dan 6 taruni, dengan 1 perwira pendamping. Dalam kesempatan ini, Komandan juga didampingi pejabat utama STTAL dalam menerima kunjungan tersebut. Wajib kunjung ini adalah program yang diperuntukkan bagi taruna-taruni AAL untuk berkunjung kepada para pejabat di lingkungan TNI Angkatan Laut. Sebagai wujud tali silaturahmi, dalam rangka menumbuhkan motivasi untuk mengetahui secara global tugas-tugas yang akan diemban para taruna-taruni di masa yang akan datang. Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, pada kesempatan tersebut berbagi pengalaman dan mengenang masa-masa di mana Komandan STTAL masih menjadi taruna. Komandan STTAL juga memberikan santi aji kepada taruna-taruni sebagai bekal penugasan di masa yang akan datang. Demikian berita sepekan STTAL News minggu ini. Kami beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Dharma Vidya Adiguna.